kamu udah menikah belum? Kamu masih single atau belum? Nah, yang paling banyak ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya ya. Bersama Dwi Cruz Channel. Saya akan membahas tentang visa. Ini banyak sekali ini yang mempertanyakan, Bang, bagaimana sih untuk penggunaan interview? Bagaimana cara interview visa Amerika? Nah, karena ini visa yang paling sulit untuk kita apply. Ya, ibarat kata kita harus melalui prosesnya ya. Karena terkadang ada yang lolos, ada yang enggak, ada yang pending. Nah, akan saya bagikan tips-tips dari pengalaman saya sendiri yang pernah saya alami waktu itu kan sekitar 7 bulan lalu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan perhatikan nih sebelum kedutaan Amerika untuk interview. Jadi sebelumnya kita juga udah terkoneksi kepada agensi kita ya, agensi yang memberangkatkan kita ke kapal pesiar itu, ke kapal itu. Nanti kita itu akan diminta sebuah data. Nah, data itu tentang riwayat diri kita ya, pribadi diri kita, baik dari tentang profil kita waktu sekolah, waktu sejak SD sampai tamat lulus sekolah atau pas kursusnya, dan juga riwayat kerjanya itu. Nah, jadi kita mengisi formulirnya kan. Nah, nanti itu dari pihak agensi itu dia akan memberikan data itu melalui email atau langsung datang ke sana, sehingga dari pihak sana juga akan mereview data-data tersebut kepada kita. Nah, nanti saat kita interview ke sana itu data itu harus sama sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang mereka pertanyakan dan kita jawab sesuai dengan data yang sudah mereka dapatkan itu dari perusahaan agensi kita itu. Nah, makanya ketika kita memberikan data itu sangat penting, jangan sampai salah ya. Nah, misalkan kita udah ngasih benar data itu ke agensi kita dan dari agensi ada yang salah atau apa, itu juga sebuah risiko. Makanya kita harus kontak langsung lagi kepada agensi kita, persetujuan sebelum dia kirim ke kedutaannya itu. Nah, karena dan nanti juga dari agensi itu akan memberikan data yang dia berikan kepada kita. Nah, sebelumnya kita review kembali, baca kembali, oh benar enggak gitu. Misalkan ada yang enggak sesuai ya kita sesuaikan juga, jangan sampai ada perbedaan gitu. Dan jangan lupa kita harus berdoa dulu kepada yang Maha Kuasa di atas sebelum interview, dan kita harus percaya diri, yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai gitu. Jangan gugup, jangan nervous, insya Allah itu akan lancar. Ini tips-tips dulu ya, tips, dan nanti bagaimana cara interview, apa saja kira-kira yang dipertanyakan, nanti akan saya sampaikan juga. Jadi waktu itu saya juga sempat grogi ya grogi sih nggak begitu, cuma dalam pikiran saya, aduh kira-kira pertanyaannya apa ya. Emang sebelumnya udah banyak bocoran juga dari teman-teman saya kan, paling nggak jauh beda pertanyaannya itu sekitar pengalaman kerja kita gitu. Kita bekerja udah berapa lama, di mana, perusahaan apa, background kita apa. Terus kadang juga pertanyaan yang di luar dugaan kita, apa, kamu udah menikah belum, kamu masih single atau belum. Nah, yang paling banyak ini, kamu pernah ke Amerika belum, kayak gitu kan. Apa kamu punya
saudara, keluarga di sana gitu kan. Takutnya kan mengindikasikan apa ya, ketika kita punya keluarga di sana, wah mungkin nanti dia akan kabur atau gimana. Mengapa? Mengapa kok visa Amerika ini begitu ketatnya gitu? Beda dengan visa-visa lain karena dari sebelum-sebelumnya itu kawan-kawan banyak teman-teman yang jamsip ya, jamsip. Jadi jamsip itu bukan jamsip kan lompat itu, lompat dari kapal, intinya dia kabur karena dia mendapatkan tawaran job itu yang lebih menjanjikan dari yang di kapal itu gajinya. Tapi itu sangat-sangat beresiko. Saya sarankan sih jangan ya, jangan, karena itu bahaya prosesnya ke hukum. Dan itu juga kasihan sama keluarga kan, sama agensi juga, walaupun itu menawarkan, kecuali kalian ada jalur khusus yang resmi ya. Pokoknya jangan menghilang sebelum kontrak kerja selesai gitu ya. Tips dari saya sebelum interview, yang penting kondisi badan kita juga ya harus sehat, benar-benar fit, jaga sebelum interview, karena ditakutkan waktu interview itu kita sakit atau flu atau gimana. Nah itu kan akan mengganggu proses interviewnya nanti kan, karena dia menilai juga bukan hanya dari jawaban yang kita keluarkan, tapi dari sikap kita kan, bagaimana sikap kita kepada mereka, kondisi kita gitu kan, dari kerapian gitu. Makanya kita harus benar-benar fresh gitu. Usahakan sarapan ya, terus jangan makan sambal atau apa gitu yang aneh-aneh lah. Kita sewajarnya aja, karena ditakutkan kan nanti pas lagi interview tiba-tiba aduh sakit perut atau gimana atau kentut ke belakang. Nah itu kan mengganggu kan. Nah terus tips yang sebelum interview, jangan sampai kita membawa barang banyak. Itu tips dari saya. Karena apa? Nanti ketika kita masuk ke sana, ke dalam ruangan itu akan diperiksa, dan seperti elektronik kayak power bank atau handphone itu nggak boleh masuk ke dalam, itu akan tinggal dititipkan. Nah, saran dari saya lebih baik ketika kita ke sana bawalah tas dan isinya itu nggak macem-macem, yang simpel aja. Pokoknya kayak apalah gitu. Pokoknya bawa dokumen yang untuk interview itu. Selain itu nggak usah bawa macam-macam. Pertama kalian mau masuk ke ruangan interview, kalian harus datang pagi-pagi ya. Usahakan habis subuh gitu. Takutnya terlambat, terjebak macet atau apa. Lebih baik kita menunggu daripada terlambat. Nah, kalian datang subuh-subuh. Nah, habis itu kalian nunggu itu di ruangan kan, bukan di ruangan, kita nunggu di depan. Itu biasanya udah banyak itu pada ngantri duduk-duduk di sana kan. Nah, setelah itu kira-kira mendekati jam mau masuk itu suruh baris, suruh berdiri sama satpam di sana, suruh berdiri ngantri kan untuk persiapan kan. Nah misalkan kalian ada teman, itu teman nggak boleh duduk di situ juga. Itu di sebelah kiri, kita menghadap ke arah gedung itu, di sebelah kiri di belakang itu ada kayak taman, dan di situ ada warung. Kalian bisa di situ, suruh temannya nunggu di situ, bisa sambil makan gorengan atau ngopi ya, bisa ke belakang di situ banyak biasanya. Nah setelah kita mengantri panjang gitu kan, nah kemudian kita suruh masuk sekitar misalkan 10 orang gitu kan, ngantri. Nah setelah itu kemudian kita diperiksa lagi kan sama satpam kan. Nah terus kemudian kita masuk ke ruang pemeriksaan. Nah kita dicek semua itu isi tasnya di dalamnya. Nah kalau kalian di dalamnya nggak ada barang yang aneh-aneh kayak elektronik dan lain-lain, itu tas boleh dibawa, tetapi boleh juga dititipkan di situ. Nah yang penting dokumen kita yang mau kita berikan kepada kedutaan itu harus kita bawa. Nah, itu jangan sampai ada yang ketinggalannya, harus dicek ulang. Nah setelah kita dititipkan juga kan di situ kan, kita segala macam, baru kita masuk ke ruangan. Kita lurus, habis itu belok kiri, kita masuk ke buka pintu lagi, kita lurus ke kanan,
Nah, pokoknya nanti ada ruangan di situ. Nah, kita nunggu, kita bebas, kita nunggu. Nah, habis itu kita dibagiin, kita dicek lagi, dicek karena ada orang yang kira-kira susunannya itu dokumennya yang mana dulu gitu loh, terus apa aja yang perlu dikasihkan gitu kan. Nah, mereka mereview, nah terus suruh pasang juga pas foto itunya kan, ditaruh. Nah habis itu udah kita dapat kayak semacam apa ya, ya nomor antrian kayak gitu ya. Nah, kemudian kita baru maju ke ruangan untuk memberikan dokumen kita, karena mau direview lagi kan. Nah, kemudian kita duduk lagi, karena kita menunggu panggilan untuk interviewnya. Sebelumnya saya sempat kaget waktu itu kan, kita kan udah dapat nomor antrian tuh, misalkan 329. Nah, 329, nah kita maju kayak semacam loket, kita ngasih dokumen, tanda tangan segala macam. Saya kira langsung diinterview, tetapi enggak, cuma ngasih dokumen doang. Nah, dikembalikan dokumen kita duduk lagi. Nah, setelah kita duduk lagi, kan sebelahnya ada ruangan tuh. Nah, kita masuk ke situ. Nah, nanti di situ baru kita dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Di depannya kan ada, misalkan ada teman kita yang mau duluan itu. Nah, kita udah siap-siap di belakangnya juga ya. Dan insya Allah kalau lancar nih teman-teman, itu nggak jauh dari 5 menit, bener. Kalau kebanyakan mereka kan bisa bahasa Indonesia ya. Nah, misalkan dia nyapa selamat pagi, kita bilang selamat pagi gitu kan. Nah, kalau saya ditanyakan pakai bahasa Indonesia, jadi ya kita menyesuaikan sana. Misalkan sana tanya pakai bahasa Indonesia, ya kita jawab pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kita nggak boleh nervous. Dan satu hal ini yang sangat penting bagi kawan-kawan, ketika mereka bertanya, itu kita nggak usah bertele-tele. Misalkan dia bertanya itu, kamu sudah bekerja berapa lama? Kita jawab 3 tahun, gitu kan? 3 tahun, jangan 3 tahun terus yang 2 tahun itu dulu saya pernah ini tapi saya bla bla bla, jangan gitu. Pokoknya kita menjawab apa ya, ya sesuai dengan apa yang dia tanyakan gitu, nggak usah melebar-lebar gitu. Nah itu aja, sesimpel mungkin tetapi jelas gitu. Kecuali dia nanya lagi baru kita jawab lagi gitu. Nah terus kemudian kita nggak boleh nervous ya, kita nggak boleh nervous, kita harus ramah juga, senyum juga, menyapa juga kan. Nah terus ketika di sana udah puas dengan jawaban kita, baru sana akan memberikan kertas kan. Ada 3 macam kertas nih, jadi ada yang berwarna putih, terus berwarna kuning, dan satunya lagi berwarna hitam. Jadi ketika dari sana memberikan kertas kuning, kertas putih, dan sana waktu itu kan memberikan kertas putih kepada saya kan, saya langsung senang sekali hatinya, alhamdulillah lolos. Padahal itu pengalaman kapal saya terakhir itu sekitar 3 mingguan ya. Itu hal yang membuat saya kepikiran waktu itu, apakah dia menanyakan itu, ternyata enggak. Jadi intinya kita percaya, berdoa, jangan tergesa-gesa, jawab sesuai dengan apa yang kita berikan gitu. Insya Allah lolos, nggak macem-macem. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Ditunggu ya. Dwi Cruise Channel pasti seru.